Kami dari Kelompok 2. Kalian tahu nggak sih emosi itu apa? Emosi adalah suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamika yang mengandung paling sedikit dua fase cair yang tidak bercampur. Satu di antaranya didispersikan sebagai globul dalam fase cair lain. Sistem ini dibuat stabil dengan bantuan suatu zat pengemulsi atau emulgator. Pada emosi farmasetik, fase atau fasa yang digunakan biasanya air, dan fase atau fasa yang lainnya adalah minyak, lemak, atau zat-zat seperti lilin. Baik, selanjutnya di sini ada alasan penggunaan dari emulgator, yang dimana ada 5 alasan dari penggunaan emulgator, yaitu yang pertama ada agen penstabil, yang dimana membantu membentuk dan mempertahankan sistem dua fase, yaitu minyak dan air. Yang kedua, ada menjaga konsistensi dan kestabilan emulsi, yang dimana mencegah pemisahan fase selama penyimpanan. Yang ketiga, ada memastikan distribusi bahan aktif merata, agar khasiat obat tersebar merata dalam sediaan. Yang keempat, ada meningkatkan kenyamanan penggunaan, yang dimana memberikan tekstur halus dan lembut saat diaplikasikan ke kulit. Yang kelima, ada meningkatkan daya terima pasien, yang dimana sediaan menjadi lebih mudah digunakan dan disukai secara sensoris. Untuk selanjutnya, di sini ada komponen emulsi, yang dimana komponen emulsi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu komponen dasar dan komponen tambahan. Untuk komponen dasar, yaitu bahan pembentuk emulsi yang harus terdapat dalam emulsi. Nah, dari komponen dasar ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fase terdispersi, yang dimana zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Yang kedua ada fase pendispersi, yang dimana zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau bahan pendukung dari emulsi tersebut. Yang ketiga yaitu ada emulgator. Emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Nah, untuk komponen tambahan ini, dia adalah bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Misalnya, seperti koregen saporis, koregen odoris, koregen koloris, serta pengawet dan antioksidan. Mekanisme kerja dari emulgator yaitu menstabilkan emulsi dengan membentuk lapisan di sekitar tetesan fase terdispersi, sehingga mencegah tetesan menyatu. Lapisan ini meningkatkan viskositas antar muka dan menurunkan tegangan antar muka atau bisa dikenal IFT, yang penting untuk menjaga kestabilan emulsi. Surfaktan sebagai emulgator juga membantu membentuk lapisan kohesif di sekitaran tetesan dan menurunkan tegangan antara air dan minyak, sehingga emulsi menjadi lebih stabil. Berikutnya yaitu tipe emulsi, di mana tipe emulsi ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem emulsi minyak dalam air dan sistem emulsi air dalam minyak. Sistem emulsi minyak dalam air adalah sistem dengan fase terdispersinya atau fase diskontinu yaitu minyak, dan fase pendispersinya atau fase kontinu adalah air. Emulsi air dalam minyak dapat terbentuk jika jumlah air kurang 40% dari volumenya. Jumlah yang lebih tinggi dari 40% akan membentuk tipe emulsi minyak dalam air. Berikutnya itu emulsi air dalam minyak, adalah emulsi dengan air sebagai fase terdispersi dan minyak sebagai fase pendispersinya. Walaupun airnya hanya 20-30%, emulsi minyak dalam air akan tetap terbentuk jika air ditambahkan pada proses pencampuran. Berdasarkan viskositas, emulsi yang terbentuk didasarkan pada viskositas setiap fase. Peningkatan viskositas akan membentuk fase luar. Berikutnya yaitu uji tipe emulsi, umumnya menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu metode pewarnaan, dan yang kedua yaitu metode pengenceran. Metode pewarnaan yaitu pengujian tipe emulsi dengan metode warna menggunakan metilen blue. Pengujian tersebut didasarkan bahwa fase luar emulsi minyak dalam air dapat diencerkan. Nah, mula-mula teteskan sediaan ke dalam kaca arloji, kemudian teteskan 1-2 tetes metilen blue, dan lihat apakah terjadi perubahan warna. Penambahan metilen blue pada emulsi tipe minyak dalam air menyebabkan emulsi tersebut berwarna biru secara merata. Berikutnya yaitu metode pengenceran.
di mana uji pengenceran dilakukan dengan mengencerkan emulsi dengan air. Jika emulsi tercampur sempurna, maka tipe emulsi adalah minyak dalam air, dan jika air membentuk globul pada emulsi, maka tipe emulsi adalah air dalam minyak. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi emulsi. Pertama ada jenis dan konsentrasi emulgator. Emulgator bekerja dengan cara menurunkan tegangan antarmuka antara dua cairan yang tidak bercampur, misalnya seperti fase minyak dan fase air, serta membentuk lapisan pelindung di sekitar droplet. Jika jenis dan jumlahnya sesuai, maka emulsi akan lebih tahan terhadap pemisahan fase dan koalesensi. Yang kedua ada pH. pH yang tepat bisa membantu menjaga kestabilan muatan partikel emulsi. Yang ketiga ada suhu. Naiknya suhu dapat merusak kestabilan emulsi jika tidak dikontrol. Suhu tinggi dapat menurunkan kestabilan emulsi karena mempercepat koalesensi dan dapat merusak emulgator sensitif. Yang keempat ada viskositas atau kekentalan. Viskositas tinggi menghambat pergerakan bebas droplet, mengurangi kemungkinan koalesensi dan memperlambat sedimentasi atau creaming. Yang terakhir ada teknik dan kecepatan pengadukan. Pengadukan menghasilkan dispersi droplet yang halus, namun jika dilakukan terlalu cepat atau terlalu lama, justru dapat memecah lapisan emulgator dan menyebabkan koalesensi droplet. Pada pembuatan emulsi, fase minyak dan fase air tidak dapat saling larut dan saling bercampur. Hal ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan antar fase. Untuk mengatasi hal tersebut, maka tegangan permukaan harus diturunkan. Untuk menurunkan tegangan permukaan dapat dilakukan dua cara, yaitu cara kimiawi menggunakan surfaktan atau emulgator dan cara mekanik menggunakan pengadukan berkecepatan tinggi. Cara kimiawi dilakukan untuk menurunkan tegangan permukaan antar dua cairan yang tidak saling larut dengan menggunakan emulgator atau surfaktan. Emulgator atau surfaktan adalah senyawa amfifatik yang memiliki bagian hidrofilik dan hidrofobik yang dapat menstabilkan campuran antar dua fase yang tidak saling larut dengan membentuk lapisan di antara keduanya untuk mencegah pemisahan emulsi. Cara mekanik dilakukan untuk menurunkan ukuran partikel dari fase terdispersi sehingga dapat memperbesar luas permukaan kontak antar fase. Pengadukan dengan kecepatan tinggi dapat menghancurkan partikel besar menjadi kecil sehingga menghasilkan dispersi yang lebih halus dan lebih stabil. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin tinggi juga kestabilan emulsi yang terbentuk. Alat yang dapat digunakan bisa berupa homogenizer, blender, atau stirrer berkecepatan tinggi. Untuk pembuatan emulsi, terdapat 3 metode yang dapat dilakukan, yaitu metode gom kering, metode gom basah, dan metode botol. Pada metode gom kering, zat pengemulsi dicampur dengan fase minyak terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi. Setelah korpus emulsi terbentuk, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Metode ini cocok untuk zat pengemulsi yang tidak larut air dan emulsi yang terbentuk dari metode ini cenderung lebih stabil. Selanjutnya metode gom basah. Pada metode ini, zat pengemulsi yang umumnya larut dalam air ditambahkan ke dalam fase air terlebih dahulu agar membentuk suatu mucilago atau larutan kental. Kemudian perlahan-lahan fase minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu baru diencerkan dengan sisa air. Yang terakhir ada metode botol. Pada metode ini, serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air. Campuran tersebut dikocok kuat hingga tercampur rata. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok kuat sampai terbentuk emulsi. Emulsi sendiri sangat bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali pengaplikasian emulsi di kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam 3 bidang. Yang pertama, bidang farmasi, yaitu biasanya yang kita ketahui yaitu emulsi oral. Ada minyak ikan, vitamin A, vitamin D, E, dan K. Kemudian ada makanan, mayonnaise, itu minyak dalam air, kemudian susu dan ice cream. Kemudian ada di kosmetik dan perawatan kulit, ada krim wajah, minyak di dalam air di dalam minyak, kemudian sunscreen dan make up seperti foundation.